Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan seorang wanita yang jatuh cinta kepada sepupunya sendiri hingga sesuatu terjadi. Tokoh utama dalam film ini adalah Han Seo. Sebelum lanjut, film ini banyak adegan pemersatu bangsa, jadi ada beberapa bagian aku potong atau di skip. Film bermula terlihat Han Seo bersama pacarnya yang sedang marah-marah. Sampai akhirnya dia mendapat tamparan dari pacarnya itu. Dia sangat terpukul atas kejadian itu dan memutuskan untuk pergi darinya. Awalnya Han Seo bingung harus pergi kemana, hingga akhirnya dia teringat kalau dia punya saudara tinggal di daerah situ. Kita sebut saja dia Panjul. Dia meminta izin untuk tinggal sementara di sana sampai dia menemukan tempat tinggal untuknya. Panjul tidak keberatan Han Seo tinggal bersamanya karena dia masih keluarga. Apalagi dia juga tinggal sendirian. Esoknya Han Seo menyiapkan sarapan untuk Panjul sebagai rasa terima kasih telah mengizinkannya tinggal di sana. Panjul yang biasanya sarapan Indomie sangat senang bisa sarapan pagi dengan makanan lebih bergizi dari itu. Setelah sarapan, Panjul izin untuk berangkat kerja dan tiba-tiba Han Seo menciumnya, yang membuat Panjul jadi terkejut. Panjul bekerja di salah satu kafe kopi kecil di sana. Dia terus memikirkan saat dirinya mendapat kecupan dari Han Seo tadi pagi. Hari itu dia kedatangan pemilik kafe untuk kunjungan. Dia hanya ingin memastikan kalau semua berjalan lancar dan baik-baik saja. Malam harinya Panjul dan Han Seo mengobrol membicarakan pacar yang galak itu. Karenanya Han Seo menjadi babak belur di muka. Tak lama muncul pacar Panjul, kita sebut saja dia Mawar. Mawar juga sudah mendengar cerita Han Seo dari Panjul. Kalau Han Seo habis diajar sama pacarnya. Dia mengatakan kalau Han Seo harus meninggalkannya demi kebaikannya sendiri. Panjul juga setuju dengan perkataan Mawar. Tapi tampaknya Han Seo belum ingin putus darinya. Mawar mengajak Han Seo untuk berbicara antar wanita di luar. Dia ingin menasihatinya supaya tidak memilih pacar sembarangan. Han Seo meminta maaf sekaligus berterima kasih atas saran darinya. Tapi dia sementara tetap tidak ingin putus dulu dari pacarnya, karena sebenarnya dia masih cinta padanya. Setelah berbicara dengan Han Seo, Mawar kembali ngobrol sama Panjul. Dia sebenarnya tidak ingin Panjul dan Han Seo satu rumah. Ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Han Seo yang mendengar itu dari balik dinding merasa dia menjadi beban untuk saudaranya itu dan memutuskan untuk kembali ke pacarnya dan diawali dengan permantapan. Esoknya, Han Seo terlihat berjalan bersama dengan pacarnya, yang kebetulan ingin mampir ke kafe tempat Panjul bekerja. Panjul pun terkejut melihat kebersamaan Han Seo dengan pacarnya yang terlihat baik-baik saja. Sorenya, Panjul dan Mawar menginterogasi Han Seo dan pacarnya untuk tidak saling bertengkar dan menyakiti lagi. Han Seo dan pacarnya pun mengerti dan pamit untuk pergi. Tapi firasat Panjul mengatakan kalau Han Seo tidak akan bahagia bersama pacar psikopatnya itu. Dia merasa pacarnya itu tidak sepenuhnya mencintai Han Seo. Dari tampangnya, dia seorang yang mesum. Mawar yang mendengar itu hanya tersenyum dan mengatakan untuk tidak terlalu ikut mencampuri hubungan orang meskipun saudaranya sendiri. Daripada mikirin orang, mendingan dia ngajak untuk mantap-mantap di sana. Mawar sangat peduli dan melayani Panjul selayaknya seorang istri. Dia menyiapkan kopi untuknya supaya lebih semangat dalam bekerja. Tapi pagi-pagi mereka kedatangan Han Seo dengan muka yang babak belur lagi. Panjul lantas jengkel dan kesal kenapa Han Seo masih mau berhubungan dengan pacar psikopatnya itu. Lalu dia menyuruh Han Seo untuk pergi ke rumahnya Panjul untuk beristirahat. Han Seo kembali meratapi hubungannya dan menangis. Esoknya, Panjul bertemu Han Seo sedang melihat-lihat bunga di depan kafenya. Han Seo mengatakan kalau dia bosan berada di rumah dan ingin jalan-jalan menghilangkan stres. Jadinya dia mampir untuk melihat-lihat bunga. Karena Han Seo juga tidak ada pekerjaan, akhirnya Panjul mengajaknya untuk masuk ke dalam dan mengajarinya cara membuat kopi yang benar. Han Seo sangat senang dan bersemangat bisa belajar bareng dan merasakan getaran cinta antara mereka. Sementara itu, Mawar yang izinnya pergi keluar kota untuk urusan bisnis ternyata berbohong. Dia masuk ke dalam mobil dan bersama dengan pacarnya Han Seo yang sudah menjadi mantan. Tidak heran kenapa dia ngotot sekali menyuruh Han Seo untuk meninggalkannya.
Ternyata dia punya hubungan gelap di belakang Panjul. Tak butuh waktu lama, si Gondrong merayu Mawar untuk ke rumahnya dan permantapan pun terjadi. Setelah mendapat bimbingan dari Panjul cara membuat kopi, Hansio semakin lihai dan pintar memasak. Dia membuatkan pasta untuk Panjul dan dia sangat menyukainya. Panjul tidak menyangka kalau Hansio punya bakat memasak sejago ini. Di sini Panjul ingin mengutarakan sesuatu pada Hansio, tapi dia menahannya. Tampaknya Panjul juga punya perasaan pada Hansio, tapi dia takut untuk mengungkapkannya. Dan sepertinya Hansio memiliki perasaan yang sama dengan Panjul. Dia hanya menunggu waktu untuk Panjul bisa jujur. Hansio juga bilang pada Panjul kalau dia sudah mengakhiri hubungannya dengan pacarnya yang gila itu. Karena Panjul melihat Hansio memiliki bakat memasak, dia ingin mengajaknya untuk bekerja bersamanya di kafe itu. Tapi dia harus bilang sama bosnya terlebih dahulu. Saat malam, Panjul dan Hansio bersantai di rumahnya sehabis bekerja. Mereka kembali ngobrol membicarakan kerasnya kehidupan di kota besar. Dia sempat pasrah dan ingin kembali pulang kampung. Tapi untungnya dia punya saudara yang perhatian dan bisa diandalkan. Larut akan obrolan dan cuaca semakin dingin, akhirnya mereka memutuskan untuk main kuda-kudaan. Semenjak permantapan itu, Hansio semakin menaruh perasaan pada Panjul. Dia berterima kasih sambil memeluk Panjul dengan hangat. Semakin hari mereka berdua semakin akrab dan Panjul semakin tidak bisa membendung rasa ingin memiliki Hansio. Dia sadar sebenarnya dia tidak bisa memiliki hubungan dengan Hansio. Tapi yang namanya cinta tidak bisa ditahan. Hari itu Panjul sudah merencanakan untuk bertemu dengan pemilik kafe supaya bisa menerima Hansio bekerja di kafenya. Dia meminta izin dan berharap pemilik kafe mau menambah pegawai untuk membantunya mengurusi kafe. Permintaan itu diterima dengan hangat oleh pemilik kafe. Dia juga merasa Panjul akan kewalahan jika bekerja sendirian. Mendengar itu, Panjul cepat-cepat memanggil Hansio untuk bertemu dan interview sama pemilik kafe. Panjul memperkenalkan Hansio pada pemilik kafe. Dia mengatakan kalau Hansio adalah saudaranya yang datang dari kampung. Panjul lalu meminta izin untuk pergi supaya Hansio bisa diinterview sama pemilik kafe. Pemilik kafe itu tampaknya juga setuju dan menerima Hansio untuk bekerja di kafenya. Dia menjelaskan beberapa detail pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Hansio. Setelah mengerti, pemilik kafe itu lalu pergi keluar. Sementara Mawar yang puas bercinta dengan si Gondrong akhirnya kembali pulang dan menuju ke rumah Panjul. Sampai di sana Panjul menyambutnya dan memberikan pijatan karena dia menganggap Mawar habis pulang bekerja. Padahal bercinta dengan orang lain. Untuk memastikan keadaan, Mawar menanyakan kabar Hansio. Dia curiga kalau Panjul ada main dengannya semenjak ia pergi. Sementara itu, Hansio pergi dengan pemilik kafe untuk jalan-jalan sekaligus studi tour. Tampaknya pemilik kafe itu menyukai Hansio. Dia memberikan tatapan orang yang mencintai seseorang. Bahkan dia sempat menyatakan perasaannya kalau dia menyukai Hansio. Sampai di kafe, Hansio ternyata juga kepikiran sama omongan pemilik kafe kalau dia menaruh hati padanya. Esoknya, si pemilik kafe janjian sama Hansio untuk menemuinya di rumah. Setelah berbincang-bincang sedikit, si pemilik kafe lalu mulai mendekatinya dan menciumnya sambil mengutarakan cintanya. Tapi Hansio tampak risih dan melepaskan pelukannya. Si pemilik kafe lantas meminta maaf karena dia khilaf. Panjul melihat Hansio menangis. Panjul yang mengetahui cerita dari Hansio marah dan ingin memberi pelajaran sama si pemilik kafe itu. Tapi Hansio melarangnya. Dia meminta pada Panjul untuk melupakan kejadian ini. Sementara itu, si Gondrong mendatangi rumah Panjul. Dia sudah janjian sama Mawar di sana. Sampai di sana, dia langsung menciumi Mawar dan kepergok sama Panjul. Si Gondrong lalu memberikan penjelasan tapi Panjul tidak ingin mendengarkannya. Dia sudah cukup bukti kalau Mawar memang tidak pantas untuknya. Karena kejadian itu, dia juga mengatakan kalau dia mencintai Hansio. Mawar awalnya tidak terima Panjul bersama Hansio, tapi sebenarnya dia mencintai si Gondrong dan merelakan Panjul bersama Hansio. Panjul tidak ingin di antara mereka ada yang menaruh dendam. Jadi mereka saling setuju untuk melupakan itu dan mengurusi pasangannya masing-masing. Dia sadar kalau cinta tidak bisa dibohongi. Mereka pun bercinta dengan pasangannya masing-masing dan akhirnya film pun
berakhir. Itulah tadi alur cerita film. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lor. Dan sampai jumpa.